Orang Bandung itu puitis-puitis ya cuy ya. Siloka ini kan kayak apa ya, kayak patah-patah gitu cuy, patah-patah. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Nori Farisman. Di video kali ini cuy, balik lagi kita bahas, bukan kita tapi saya bahas sesuai dengan requestan teman-teman, dan lumayan banyak juga yang request sepatu ini, bang bahas Siloka dong. Oke siap, karena memang ketika saya lihat Instagramnya, saya cek-cek itu, wow ternyata ada beberapa, bukan beberapa tapi ada, bener sih beberapa sepatu yang menurut saya ini sebenarnya konsepnya basic tapi dia ubah sedikit, diimprovisasi sedikit, itu malah jadinya keren banget cuy. Oke, ini dia nih ya, Siloka. Langsung saja kita buka dari tasnya. Ini kok kenapa dimasukkan ke goodie bag seperti ini? Sebenarnya bukan. Kemudian dalam pengiriman tuh dalamnya juga ada goodie bagnya. Tapi kemudian saya lepas karena beberapa waktu yang lalu ini saya buat untuk belanja. Butuh tas, yang lainnya sedang dicuci, jadi adanya ini udah dilepas dulu ya. Oke, ini dia Siloka Living Revelation. Anjay. Oh, sekarang ngomong anjay nggak boleh ya, jadi kita ganti anjas, nggak enak juga ya. Oke, jadi di sini Siloka ini kalau saya tilik-tilik ya, anjay maneh ya. Kalau saya boleh membahas sedikit ya, Siloka ini berasal dari kata yaitu seloka. Dari box sendiri di bagian atas ini Siloka Living Revelation, kemudian ini ada stripe-nya warna merah, dan kemudian ini ada seperti patternnya marble ya. Ini seperti ini warna grey, kemudian di bagian sini Living Revelation lagi. Udah ya. Kemudian ini apa ini? Oh, kosong. Kemudian di sini kebalik-balik sih boxnya. This box is designed for a pair of Siloka shoes for a better future. Please recycle this box. Oh, jadi ini box ini bisa di recycle. Kalau biasanya saya gunakan untuk tempat kaos kaki ya. Kalau misalkan saya dapat box yang lumayan keras banget, bahannya lumayan bagus, itu biasanya saya gunakan untuk tempat kaos kaki ya. Langsung saja kita buka. Dalam nih, jadi kita dapat ini shoes paper ya. Ini sudah ada printnya, nama brandnya Siloka. Harusnya ini dapat goodie bag tadi ya, letakkan di sini, tapi sudah saya pakai duluan. Dan kemudian ini kita dapat greeting card. Thanks for your support, harusnya ya, bukan for you support ya, harusnya thanks for your support. Halo, semoga produk kami sampai tujuan dengan keadaan terbaik. Silakan memberikan testimoni di akun sosial media. Mantap ya. Kemudian di sini Siloka, kemudian kita dapat stiker, dan kemudian hang tagnya ini sudah saya lepas ya, karena sepatunya harus dipakai dulu. Dan kemudian ini dah cuy, sepatunya cuy. Bah, mantap kan? Ya pantas saja sih banyak yang request, karena memang ini konsep siluetnya sebenarnya basic, tapi ini karena memberikan aksen sedikit warna yang diimprovisasi, jadinya nggak heran sih kalau banyak yang request, karena ini memang menarik sih ya. Oke, ini dia sepatunya. Ini namanya, sebenarnya ini ada beberapa colorway ya, kalau nggak salah ada 3 colorway. Yang ini yang saya punya ini namanya adalah Shadow High Noir. Kalau bicara masalah message dari sepatu ini, terutama dari colorway-nya itu ada coy. Yang saya tangkap ya dari dari brand ini memberikan message di mana dari gampangnya sisi jelek setiap manusia itu pasti ada sisi baiknya, meskipun itu sedikit banget. Tapi kalau sedikit itu lama-kelamaan diasah, dijadikan biasa, itu akan menjadi sebuah hal yang dominan. Contohnya misalkan digambarkan di sepatu ini dominannya adalah warna hitam, tapi kemudian ada satu sisi yang muncul yaitu warna kuning, warna cerah, warna positif ya. Jadi yang membuat unik sepatu ini mungkin teman-teman sudah terlihat jelas lah ya, dimana di bagian uppernya ini ada double layer ya, dan sama-sama menggunakan material kanvas. Ini kalau nggak salah 12 oz ya. Kalau misalkan yang kuning-kuningnya ini hilang, ya udah, ini menjadi sepatu yang dengan konsep basic biasa yang mungkin kurang begitu mencuri perhatian. Dan menurut saya ini adalah sebuah improvisasi yang tepat. Di bagian dalam sini sebenarnya ini bukan terus sampai ke bawah ya. Nih. Jadi dia hanya di bagian tengah-tengah ini saja. Nah, sebentar saya lepas tali sepatunya biar leluasa. Nih, ya. Mungkin teman-teman bisa melihat garisnya di sini. Jadi ini hanya sampai di sini untuk layer yang kedua ya. Jadi yang bagian luar ini sampai ke dalam, tapi untuk yang warna kuning hanya sampai di tengah-tengah sini. Jadi ini bukan benar-benar double layer, bukan ada sepatu di dalam sepatu, bukan. Tapi ini hanya sebagai apa ya?
aksen yang memunculkan bahwa sepatu ini jadi kelihatan ada dua sepatu. Sebenarnya tidak, jadi hanya di bagian dalam sini saja ini sudah berhenti di sini ya. Dan kemudian pemilihan warnanya pun yang high noir ini menurut saya ini keren banget. Jadi ini kombinasi warna hitam kanvas dan kemudian di sini warna kuning-kuning apa ya, mustard, murtad saya nyebutnya kemarin, dan banyak diprotes. Itu serah saya label-labelku dewe lapo kon protes, ha? Kemudian di bagian belakang sini ada pull tab-nya. Ini sangat memudahkan saat kita untuk apa ya, memakai dan melepas sepatu ini. Dan kemudian di sini ada brandingnya Siloka, dan di sini ada stabilizernya yang juga ini fungsinya adalah untuk menjaga durability sepatu. Dimana kalau misalkan kita ada beberapa tipikal teman-teman yang kalau misalkan lepas sepatu itu biasanya dengan cara diinjak, dan ini tujuannya adalah untuk menjaga bentuk sepatu dan sekaligus membuat bagian upper sepatu yang bagian heel sini ini tidak cepat rusak. Ya kurang lebih seperti itu untuk bagian uppernya. Dan kemudian untuk bagian ini apa namanya, midsole-nya ini menggunakan Foxing vulcanized rubber, dan kemudian ini diberikan finishing yang glossy, jadi ini mengkilat-kilat gitu cuy. Di bagian outsole-nya seperti ini ya. Oke, kemudian kita geser ke bagian dalam. Jadi di sini di bagian tangnya sini ini ada Siloka. Untuk sizingnya ini saya pakai size 42 yang panjangnya 27 cm. Saya sebenarnya pakai size 43, tapi di sini saya salah pilih size jadinya 42, tapi masih cukup kok cuy. Ini saya pakai beberapa waktu yang lalu. Ini masih nyaman-nyaman juga meskipun, nah coba-coba teman-teman perhatikan dari atas. Meskipun bagian depan ini lumayan menyempit karena ini yang dipakai untuk sulasnya atau lasternya ini menggunakan Converse yang memang menyempit di bagian ujung, tapi ketika saya pakai ini saya masih merasakan hal yang lumayan nyaman. Jadi kalau misalkan ini saya pakai untuk durasi yang cukup lama, misalkan seharian, ini masih oke sih ya. Kemudian kalau bagi saya adalah satu hal yang disayangkan, tapi kembali lagi ke cara pemakaian ya, karena cara memakai sepatu kita beda dan teman-teman juga punya cara memakai sepatu yang sendiri, terutama pada cara menalikan sepatu. Saya kalau konsep sepatu high, biasanya saya bagian lubang tali sepatu yang terakhir ini nggak pernah saya pakai, udah mentok di sini, kemudian ini saya tali biasa ya. Tapi oleh brand ini disediakan tali yang lumayan panjang meskipun ini konsepnya sepatu high, karena ini adalah untuk memberikan kenyamanan bagi teman-teman yang biasa menalikan sepatu dengan konsep high itu sampai ke belakang gini cuy, yang kemudian yang diputer-puter gini tuh saya nggak bisa beneran. Cara nalinya gimana sih? Apakah cuma diputer gini aja atau gimana ya? Nah seperti ini, jujur saya dengan tali seperti ini saya kurang nyaman. Udahlah, saya nyaman ya udah biasa aja tali gini aja ya. Ketika saya talikan di sini, wah ternyata jadinya sisanya jadi lumayan panjang ya, dan kemungkinan besar ini nanti ketika saya pakai di beberapa kali berikutnya mungkin ini akan talinya akan saya ganti untuk yang lebih pendek ya. Dengan konsep sepatu basic kemudian yang high, harusnya di sini ada yang namanya adalah list keeper ya, supaya apa ya, supaya enak gitu aja kita pakainya, jadi tangnya nggak geser kanan kiri. Untuk sole-nya sendiri ini tidak bisa dilepas sebenarnya ya, tapi di sini saya coba untuk lepas, ternyata sulit, malah rusak jadinya. Ini udah rusak di sini karena saya pasang tarik. Oke lah, tidak akan saya paksakan karena saya masih pingin pakai sepatu ini. Jadi di sini ada double layer. Yang pertama ini menggunakan foam, yang kedua ini juga menggunakan foam, jadi ada double layer. Dikatakan sepatu ini empuk, oke, ini empuk banget. Dan kemudian kalau dikatakan nyaman, kembali lagi cuy, masalah anatomi kaki kita masing-masing. Kaki saya adalah tipikal kaki yang lebar, tapi ketika pakai sepatu ini meskipun bagian ujungnya ini lumayan menyempit, tapi saya masih bisa merasakan kenyamanan, alias saya pakai sepatu ini masih nyaman-nyaman aja cuy. Baik, segini dulu untuk video kali ini nih. Ada kabar gembira buat teman-teman semuanya nih. Untuk brand Siloka ya, untuk beberapa sepatunya itu sedang ada diskon 15%, dan untuk sepatu ini tuh harganya aslinya adalah Rp350.000, tapi sepatu ini sekarang harganya jadi Rp290.000. Jadi mumpung ada diskon, silahkan teman-teman yang sudah naksir, dan mungkin bagi teman-teman yang sudah punya sepatu ini dan teman-teman punya beda pendapat dengan saya, silahkan langsung tuliskan di kolom komentar di bawah cuy. Terima kasih sudah nonton ya, selalu dukung, bangga, dan pakai brand lokal karena lokal istimewa. Saya Nade Farisman, thanks for watching, stay positive and your day will be brighter. See you next time.